Masih ada tambahan sedikit dari Yang Mulia? Saya dari Sartono, izin Yang Mulia. Tadi menjawab pertanyaan terkait dengan... Oh iya, silakan Pak Sartono. Ya, sudah dilaporkan ke Bawaslu dan sudah dilakukan pencermatan ulang dan hasil suara D hasil salinan itu sesuai dengan rekapitulasi dari C hasil yang kami terima. Jadi hasilnya sesuai dengan suara rakyat. Tidak terjadi perubahan setelah sirekap itu berjalan dengan sendirinya. Sudah diperbaiki sesuai dengan C hasil. Terima kasih. Baik. Dari Yang Mulia Purwapa ini ada tambahan? Baik, terima kasih. Ada beberapa yang sudah nggak jadi ditanyakan karena sudah lihat sirekapnya, tapi ini ada satu ya. Kalau yang disampaikan tadi oleh saksi Ahmad Husairi, ini saya coba cek di permohonan Pak Heru, tolong dicek ya. Di permohonan itu dalilnya mana ya yang dijelaskan oleh Ahmad Husairi ini? Kalau yang ada ini kan adalah Pak Miftah yang bagi-bagi uang ke ke santri, itu kan di Pamekasan itu. Kalau yang di Sampang Madura itu di dalil yang mana ya itu ya, yang diuraikan oleh saksi ini ya? Di Kecamatan Torjan, kemudian di Kecamatan Kedundung, yaitu saya kok nggak menemukannya ya. Ini pengembangan dari persidangan Yang Mulia, tidak diterdapat dalam permohonan. Oke, jadi memang tidak ada di dalam dalil ya. Kemudian buktinya juga tidak masuk ke sini juga bukti yang terkait dengan hal itu. Buktinya yang tadi kan baru yang ada di HP-nya Ahmad Husairi ya. Tetapi yang kemudian sudah disampaikan, ini kan ada terkait dengan daftar bukti yang baru ya. Iya, Yang Mulia, ini daftar bukti juga tidak ada di sini. Iya, di permohonan, mohon maaf Yang Mulia, di halaman 94. 94 ini kalau nggak salah terkait dengan mana ini, Sudo Mulyo tadi sudah, manipulasi DPT. Yang terkait dengan itu kok tidak ada ya? Artinya ini kalau memang kemudian ada, ini kan perlu kita lihat juga di sirekapnya apakah betul, tapi ini kan tidak masuk ke dalam dalil yang disampaikan pemohon ya. Artinya dia tidak mendapatkan C pemberitahuan di Kecamatan Torjan. Itu ada berapa TPS Pak di Kecamatan Torjan itu? Di Desa Pangungsian itu ada 17 TPS, cuma yang saya lihat itu ada 4 TPS. Di TPS 4, TPS 5 dan TPS 7 dan 8. Oke, tidak juga menyampaikan ke Bawaslu ya terkait dengan hal ini. Sudah. Ke Panwaslu, laporannya. Sudah. 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 Sudah menyampaikan dari Panwaslu, ada nggak ininya? Tapi dari Bawaslu keterangannya juga memang tidak berkaitan dengan Kecamatan Torjan ya, yang di Sampang. Belum Yang Mulia, belum ada yang di permohonan. Belum ada, hanya Pamekasan aja ya. Iya. Terima kasih. Ya itu tadi Bawaslu tidak ada juga karena memang tidak ada dalam dalilnya. Terima kasih. Terima kasih. Bawaslu ada yang ditanggapi berkaitan dengan yang dijelaskan saksi? Cukup. Izin termohon Yang Mulia. Mohon menjadi pertimbangan status saksi atas nama Surya Dharma karena baru ketahuan yang bersangkutan adalah Ketua KPPS. Sebetulnya kan kalau Ketua KPPS adanya di barisan sini. Terima kasih, Majelis. Iya, nanti dipertimbangkan dinilai oleh hakim. Baik, terima kasih kepada para saksi, Pak Husairi, Pak Surya Dharma, Ibu Meslani dan Pak Sartono. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi mahkamah untuk pengambilan putusan. Silakan. Baik, sebelum kami tutup persidangan hari ini, apakah dari pihak terkait bisa memberikan gambaran kira-kira mau mengajukan berapa ahli dan saksi? Terima kasih Yang Mulia. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh KPU, kita baru bisa memberikan gambaran tentang jumlah itu setelah mendengarkan keterangan daripada perkara yang nomor 2. Jadi setelah itu nanti kita bisa tentukan berapa jumlahnya. Dari KPU Pak sudah bisa ada, karena ini untuk penjadwalan sidang berikutnya ini. Belum Yang Mulia. Belum juga. Ya.
apa akan ajukan saksi dan ahli juga. Kalau tahun-tahun yang lalu kan Bawaslu Bawaslu tidak. tidak mengajukan saksi dan ahli. Tidak. Baik, kalau begitu nanti seandainya pun akan mengajukan, tidak tertutup kemungkinan bisa berubah pikiran kan. Nanti jadwalnya akan kami gabung dengan pemeriksaan saksi dan ahlinya KPU. Kalau tidak, kalau on schedule mungkin di Rabu ya. Terima kasih Yang Mulia. Rabu, lusa. Kemudian untuk pihak terkait, kalau bisa dimungkinkan nanti 1 hari untuk pihak terkait. Jadi Kamis untuk pihak terkait. Baik Yang Mulia. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim. Baik. Silakan Prof, sebelum ditutup. Baik, terima kasih Pak Ketua. Begini saya kira untuk yang pemohon 1 sudah selesai saksinya, tetapi setelah saya mencermati jawaban dari KPU, termasuk kemarin keterangan dari Bawaslu, memang dari KPU masih minim ya yang disampaikan tersebut. Sementara saya membaca, nanti mohon diklarifikasi ya, dari Bawaslu bahwa ada siaran pers Bawaslu yang disampaikan 15 Februari 2024 jam 6 WIB, yang itu menyatakan ada 13 jenis masalah di dalam pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara, yang diantaranya itu adalah 37.466 TPS yang pembukaan surat suaranya dimulai pukul 7, itu juga ada di dalam keterangan Bawaslu. Kemudian ada 2632 TPS yang didapati oleh Bawaslu, ada mobilisasi pemilih. Kemudian ada 189 TPS yang didapati oleh Bawaslu bahwa pengawas tidak memberikan C hasil salinannya. Dan 2.162 TPS yang didapati ada ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan tidak sah dan seterusnya. Itu ada 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara. Karena ini siaran pers dari Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, jadi saya mohon ada bukti dari KPU, nanti berkoordinasi saja dengan Bawaslu,
Saya mohon bukti karena di dalam jawaban dari KPU memang tidak ada bukti yang dilampirkan yang berkaitan dengan yang di TPS, termasuk yang didalilkan dari pemohon. Ya, ini saya mohon agar dapat disampaikan bukti-bukti, ya, yang ini mahkamah yang meminta, ya, ini mahkamah yang meminta, ya, sekali ini mahkamah yang meminta, sebagaimana tadi Pak Ketua juga mengatakan mahkamah yang berkebutuhan terkait dengan keterangan dari pihak-pihak dari menteri-menteri terkait tersebut. Oleh karena itu kami meminta untuk dapat diberikan bukti 37.466 TPS yang merupakan siar pers dari Bawaslu, itu TPS-nya mana saja. Artinya koordinasi dari Bawaslu dan KPU itu berkenaan dengan 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 jenis masalah penghitungan suara. Itu kan ada sekian ribu TPS itu, ya. Itu mohon dapat diberikan bukti yang menunjukkan TPS-nya TPS mana saja, perolehan suaranya seperti apa, baik masing-masing pasangan calon 1, 2, 3, kemudian lebih lanjut apa tindak lanjut dari Bawaslu berkenaan dengan hal ini. Karena ada beberapa memang didalilkan oleh pemohon 1 dan pemohon 2, tetapi karena ini munculnya dari Bawaslu, sehingga kami yang berkepentingan untuk melihat lebih jauh.